Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa di sepanjang minggu berjalan ini saya akan sampaikan tema serial khotbah saya, Sorga di Keluargaku. Kenapa? Karena itu yang Tuhan taruh di hati saya. Melihat keadaan yang hari-hari ini gampang sekali orang mengambil keputusan. Udah bentar-bentar cerai aja, bentar-bentar ribut aja, bentar-bentar berantem aja gitu. Kenapa? Karena dasarnya nggak kuat. Landasannya tentang pernikahan nggak teguh. Sehingga akhirnya menggampangkan segala sesuatu dan ujung-ujungnya apa? Bentar-bentar cerai, bentar-bentar cerai. Mungkin sebagian kita bilang begini, tapi kan nggak cerai Pak, ini kan cuma omongan doang. Hei, itu kutuk yang kau ucapkan dalam rumah tanggamu. Bilang sama-sama itu kutuk. Kok takut ngomong kutuk? Antara takut sama udah lapar. Itu kutuk yang kau ucapkan ketika kau bilang, kita cerai aja. Karena mulutmu ada kuasa. Mulutmu ada kuasa. Jadi jangan gampang meluarkan kata-kata 5 huruf ini. C-E-R-A-I. Cerai, cerai, ada masalah cerai. Engkau melemparkan kutuk dalam rumah tanggamu. Nah, ada orang-orang yang gampang sekali berkata demikian karena pemahamannya tentang pernikahan itu nggak tahu. Dasarnya itu nggak kuat. Bahwa pernikahan itu adalah perjanjian kekal. Bukan perjanjian 1 tahun, bukan perjanjian 5 tahun, bukan perjanjian 10 tahun, bukan perjanjian 20, 30, 50 tahun, bukan perjanjian sementara. Itu sifatnya kekal. Sama-sama bilang sama saya sifatnya kekal. Karena kekalnya kenapa? Karena perjanjianmu yang engkau diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang bernama pendeta ini, itu bukan kau ikat dengan mereka. Engkau ikat dengan Allahmu yang sifatnya kekal. Kalau engkau berkata, pendeta, saya akan diberkati oleh pendeta A. Sekarang pendeta A sudah meninggal. Sesuai perjanjian saya dengan pendeta A, maka perjanjian saya selesai sesuai dengan ketika dia meninggal. Itu engkau berjanji dengan pendeta yang memberkati hidup rumah tanggamu. Tapi kan kita tidak mengikatkan perjanjian kita dengan pendeta yang memberkati rumah tangga kita, memberkati pernikahan kita. No. Perjanjian kita ikatkan dengan Allah. Yang sifatnya adalah kekal. Jadi sekalipun pendeta yang memberkati saudara sudah meninggal, perjanjian itu tetap sama. Ketika engkau berdiri 10 tahun yang lalu di altar yang kudus, ketika engkau berdiri 20 tahun yang lalu di altar kudus, ataupun 50 tahun yang lalu. Pendeta yang memberkati mungkin sudah meninggal. Tetapi perjanjian kekal itu tetap ada. Tetap berlaku. Dan itu tidak bisa digagalkan secara sepihak. Nah, coba kita lihat. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 18. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau, jadi Tuhan bilang sama Nuh. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Siapa-siapa dalam bahtera itu? Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi perjanjian itu bukan hanya buat suami dan istri tapi berlaku buat anak-anak. Bahkan menantu-menantumu. Karena mereka mengikatkan dirinya dengan anak-anakmu. Dan perjanjian itu sifatnya bukan sementara, sifatnya kekal. Selamanya. Kecuali pasanganmu sudah dipanggil Tuhan. Itu engkau bebas, sebagai orang yang bebas. Tetapi selama perjanjian itu masih ada kedua belah pihak antara suamimu dengan istrimu, itu tetap sama. Karena yang mengikat adalah hukum sorga, bukan hukum dunia. Betul, hukum pemerintahan perlu, makanya di gereja kita setelah diberkati dapat akte pernikahan dari gereja, tetapi sipil, akte pernikahan catatan sipil juga ada. Biar terdaftar juga di pemerintahan, Bapak Ibu. Terdaftar juga sebagai jemaat yang ada di gereja. Dan tentunya terdaftar di pemandangan mata Tuhan bahwa kalian bukan lagi 2 melainkan 1. Ya,
Nah, perjanjian itu diikat Tuhan, Tuhan sendiri yang mengikatnya. Karena lembaga yang Tuhan ciptakan itu yang bernama keluarga itu, Tuhan yang create. Tuhan yang buat. Tuhan yang menciptakan Adam dan membawa Hawa kepada Adam. Dia bawa, kenapa? Karena tidak baik kalau seorang manusia sendiri saja. Jadi lembaga pertama yang Tuhan ciptakan itu keluarga, itu dijaga oleh Tuhan. Gak bisa sembarangan. Coba satu ayat lagi lihat. 2 Samuel 23, ayat yang kelima. 2 Samuel 23, ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Jadi ingat ya, keluarga Bapak Ibu Saudara itu ada di hadapan Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Tuhan menegakkan bagiku suatu perjanjian sementara. Perjanjian 5 tahun. No, perjanjian kekal. Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Tujuannya selanjutnya dikatakan apa? Teratur dan apa? Dalam segala-galanya, dan perjanjian itu membuat rumah tangga Bapak Ibu Saudara dan saya itu jadi berjalan teratur. Enggak sesuka-sukanya diri sendiri. Karena Tuhan yang menetapkan, karena perjanjian itulah yang dibuat. Membuat rumah tanggamu teratur dan akhirnya terjamin. Terjamin itu bicara tentang kelangsungan rumah tanggamu. Jadi Tuhan yang jaga, Tuhan yang pegang. Berdasarkan apa? Perjanjian kekal itu. Nah, apa yang terjadi jika salah satunya, baik pihak manusianya, tentunya di pihak Allah tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Tapi dari salah satunya pihak manusia ini membatalkan perjanjian itu. Either mungkin istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Itu dampaknya apa? Kehancuran. Tidak ada lagi keteraturan. Tidak ada lagi keteraturan, tidak ada lagi keterjaminan dalam rumah tanggamu. Makanya saudara-saudara lihat ya, orang-orang yang rumah tangganya hancur, itu semuanya hancur. Kelihatannya mungkin adem-adem ayem aja, kelihatannya mungkin baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya ketika retak rumah tangga suami istrinya, baik dampak ke anak-anaknya, dampak ke hubungan satu dengan yang lain, itu berantakan karena tidak ada lagi keteraturan. Itu yang bahaya, itu yang bahaya. Itulah yang akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini mesti jaga. Mesti jaga, karena perjanjian ini sifatnya kekal, selamanya. Berdasarkan perjanjian inilah Tuhan memberkatimu dengan segala keteraturan dan keterjaminan akan segala sesuatunya. Ada banyak dari kita hanya pengen jaminannya aja, tapi tidak mau diatur berdasarkan keteraturan hukumnya Tuhan. Nah, kenapa ada banyak orang, banyak rumah tangga, bahkan anak-anak Tuhan, yang sampai saat ini masih tidak menganggap perjanjian itu perjanjian kekal. Saya sudah menikah, pendeta, tapi saya mengerti kalau saya mengambil keputusan untuk menikah, maka saya mesti tahu bahwa di dalam pernikahan saya menikahi siapa. Tapi di satu sisi, saudara dikasih dalam Tuhan, masih ada orang yang berpegangan seperti pandangan-pandangan ini. Yang pertama, pandangan yang pertama berkata begini, saya menikah itu sama seperti saya masuk ke tempat sebuah hiburan. Baik yang ke Waho, pernah main ke Waho Bapak Ibu, kolam renang besar di sana di Padalarang, pernah? Ataupun ke TSM, Trans Studio Mall, pernah? Apa yang Bapak Ibu dapati ketika Bapak Ibu masuk ke sana? Hah? Happy, senang, pertama masuk. Setelah lama 2 jam, 3 jam, 4 jam, Bapak Ibu lihat di sana, kayaknya nggak ada yang bisa gue mainin. Baik lo yang takut tenggelam di Waho maupun engkau yang terlalu besar main di TSM, nggak ada yang bisa lu buat apa-apa. Apa yang Bapak Ibu rasakan di sana? Bosan. Ada yang menganggap seperti itu, rumah tangga layaknya tempat hiburan. Kalau saya masuk di dalamnya saya sudah tidak ada lagi mengalami kesenangan, maka saya berhak untuk cabut. Saya berhak untuk keluar, lo ngapain saya masuk dalam tempat ini kalau saya nggak bisa senang di dalamnya. Makanya tidak sedikit ditanyakan kalau orang-orang muda, lu kenapa buru-buru nikah? Gue pengen bahagia.
Lo, iya kan? Lo kenapa pengen buru-buru nikah sih? Ya gue pengen bahagia. Coba lo tanya sama orang nikah, bahagia gak hidupnya? Lah, kok ketawa? Bahagialah. Kadang. Jadi orang-orang muda mikir. Ya. Saya kasih tahu ini supaya bukan kalian takut, bukan, tapi kalian belajar. Bahwa memasuki bahtera rumah tangga, jangan pernah bermimpi, aku masuk rumah tangga supaya aku bahagia. Karena dalam rumah tangga bukan hanya bahagia, ada juga susahnya. Karena rumah tangga yang bahagia, itu cuma ada di sinetron. Ataupun di film-film Korea. Itu pun penuh dengan air mata. Itu pun kalau laki lu ganteng. Kayak Kim Jong Un gitu. Tapi ada orang-orang yang berharap seperti itu. Saya masuk rumah tangga, saya pengen kawin, saya pengen nikah, supaya bahagia. Tiba-tiba ketemu laki yang gak bisa membahagiakan istrinya, ketemu suami gak bisa membahagiakan istrinya, ketemu istri gak bisa membahagiakan istrinya. Selesai. Karena apa? Karena pemahamannya salah. Saya masuk rumah tangga sebagai tempat hiburan. Kalau di dalam tempat hiburan itu saya udah bosan, maka saya bisa tinggalkan. Kalau saya udah gak senang, saya udah gak bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga saya. Buat apa saya pertahankan? Mendingan saya pergi. Cari tempat hiburan lain. Itu kalau engkau pemahamannya bahwa rumah tanggamu sebagai tempat hiburan. Yang kedua, ada orang-orang yang berpandangan bahwa menikah itu bukan baik memasuki tempat yang hiburan, ataupun yang kedua engkau sedang bermain game. Ya, saya percaya setiap kita di sini udah sering main game lah ya, biar orang tua juga pasti pernah lah main game, baik di gadget maupun secara langsung main gitu ya. Bapak Ibu kalau di tempat Bapak Ibu bermain, oke lah kita ambil main game di handphone. Bapak Ibu main, Bapak Ibu suka permainan nih, Bapak Ibu suka sekali permainan ini, Bapak Ibu main, tiba-tiba Bapak Ibu kalah, game over. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Main lagi. Kenapa? Karena suka. Main kedua kali, kalah lagi. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau selama Bapak Ibu suka, Bapak Ibu akan main lagi. 3 kali, main lagi. 4 kali masih main. Lama-lama apa? Bosan juga. Ganti permainan. Ada orang-orang yang beranggapan, saya udah masuk dalam rumah tangga, saya nggak mau gagal, Pak. Ketika saya memasuki rumah tangga, tiba-tiba saya kalah lagi dalam menghadapi istri, saya kalah lagi dalam perekonomian, kok kawin sama dia nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh banyak hal, akhirnya engkau beranggapan kayaknya permainan ini nggak cocok deh buat saya. Engkau quit. Karena apa? Karena ini like a game. Seperti sebuah permainan. Kalau engkau merasa permainan ini membosankan, engkau merasa permainan ini hanya membuat engkau kalah terus, engkau udah berjuang, engkau tetap kalah, engkau lakukan ini gagal juga, engkau akan mundur. Karena beranggapan ini hanya sebuah permainan. Kalau sampai saya terus-menerus kalah, maka saya akan cari permainan yang lain, yang lebih mudah. Kalau saya ngadepin suami saya ngadepin istri saya gagal terus, saya kalah terus, saya udah buat ini, saya udah buat itu, tapi nggak cocok lagi. Lebih mungkin dia bukan pasangan saya. Anak udah berapa? 5. Bukan pasangan. Lu mikirlah pada saat lu belum punya anak atau satulah. Baru lu mikirnya pasangan gua bukan. Tapi kalau udah 5 baru berpikir kayak gitu, lu kemana aja? Kemana aja? Itu bicara tentang orang yang menganggap pernikahan sebagai sebuah tempat bermain, tempat hiburan atau sebagai permainan yang bisa kalah, gagal, ya gua quit, keluar aja lah. Tapi ada satu lagi, orang yang menganggap bahwa pernikahannya seperti orang yang memulai bisnis. Saudara yang berbisnis, saudara yang usaha, saudara yang dagang, untuk memulai sesuatu, ya saudara mau melangkah nih, memulai bisnis, memulai usaha. Pertama kali saudara memikirkan untuk melangkah mengambil usaha ini, yang saudara pikirkan untungnya atau ruginya, jujur. Hanya orang yang kepotong urat ininya nih, lurusnya nih, yang berpikir, waduh, gue kalau ini rugi nih, gue kalau ini rugi. Ya gak bakal dia mulai. Ya, dia gak akan pernah mulai usaha kalau dia mikirnya pertama kali apa? Rugi.
Sama, dalam rumah tangga ada banyak orang berpikir, gue kalau kawin sama dia, gue bisa dapat ini, gue mengharapkan ini, nanti gue punya anak begini, nanti gue begini. Tiba-tiba kawin sama dia tidak sesuai dengan ekspektasinya. Waduh, gue rugi. Kalau usaha lu bisa tutup. Karena buat ini rugi, buat itu rugi, lakukan ini rugi, lakukan itu rugi. Tapi kalau berumah tangga lu gak bisa tutup. Udah menikah, udah kawin. Makanya prinsipnya ini mesti jelas. Baik orang-orang muda maupun orang-orang yang sudah menikah. Dengar baik orang-orang muda. Hal yang sama saya sampaikan. Kalau engkau belum menikah, engkau cari pasanganmu, buka matamu besar-besar. Searching dari atas kepala sampai dengan bawah kaki. Scan dia. Lihat ada berapa barcode di badannya. Ketika engkau bilang yes, saya pilih dia, ambil dia. Ketika engkau diberkati, hukum yang berbalik, lakukan. Tutup matamu rapat-rapat. Dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala cerewetnya, dengan segala bau tengiknya, dengan segala apapun yang dia punya. Close your eyes. Tutup matamu rapat-rapat dengan segala kekurangannya. Karena ketika engkau kebalik, begitu kan, ya masalahnya ini yang terjadi, terbalik. Engkau pacaran, engkau tutup matamu rapat-rapat. Dia suka mukulin lu, dia suka menghina lu. Gak apa-apa pendeta, cinta itu buta. Karena mata lu tutup. Begitu lu kawin, lu baru buka, ya telat. Telat. Orang Manado bilang tabo bale. Kebalik. Jadi buka pada saat engkau mencari pasangan hidupmu, tutup ketika engkau diberkati dalam pernikahan yang kudus. Makan itu mentah-mentah pasanganmu. Suka dukanya jalani, hadapi, terima. Jalani. Karena itu yang kau pilih pada saat engkau pacaran. Itu yang kau pilih pada saat engkau bertunangan. Itu yang kau pilih dari 1001 wanita yang mendekat kepadamu. Kalau engkau laku. 1001 pria yang mendekat kepadamu. Si A, si B ini yang kau pilih. Ambil dia. Nikahi dia. Setelah nikah, terima dia padanya. Amin. Terima dia. Dia susah. Dia boketek. Dia gak pernah mandi. Dia giginya kuning. Terima. Loh, kok ketiwi? Kan kita ngeliat. Makannya waktu pacaran buka matanya. Jangan bajunya lu buka. Mata yang dibuka. Supaya lu lihat apa kekurangannya. Lu tulislah. Oh dia kurang ini, dia kurang ini, dia kurang ini, dia kurang ini. Bandingkan dengan orang yang kedua ngedeketin lu. Oh dia kurang ini, dia kurang ini, dia kurang ini. Jangan lihat kelebihan dulu, lihat kekurangannya dulu. Karena itu yang akan lu lihat nanti pada saat lu kawin. Dia lagi ngedeketin, kekurangannya ini, kekurangan ini. Udah habis, cuma 3 orang yang ngedeketin. Oke, perbandingkan. Yang si A kekurangannya cuma 3, si B kekurangannya 2, si C kekurangannya 1. Aku pilih si C. Meminimalisasi kekurangan. Karena apa yang kau temukan pada saat engkau pacaran orang-orang muda, hal yang sama yang akan kau temukan pada saat engkau menikah dengan dia. Oh dia kan bisa berubah, betul dia bisa berubah, yang bisa berubah cuma 2. Yang pertama ketika dia dijamah Tuhan, yang kedua ketika dia jadi satria baja hitam. Baru bisa berubah. Tapi selama dia belum dijamah Tuhan, proses itu engkau terima, jalani. Enggak bisa, enggak. Itu buat yang belum menikah. Sekarang yang sudah menikah, saya gimana pendeta? Udah telat. Ngarepin. Masih bisa enggak pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3? Enggak ada, sekarang esai semua. Enggak ada pilihan ganda. Kemarin lu belum menikah, pilihan ganda masih ada. Sekarang esai, jawab langsung, terima mentah-mentah. Ngarep gua. Maka kalau kita berdoa pendeta, supaya Tuhan cepat datang. Kasihan banget sih hidupnya. Ya, jadi masih ada pandangan-pandangan seperti itu yang membuat akhirnya orang percaya gampang sekali buat cerai aja. Karena pandangannya, mereka nggak berpikir bahwa pernikahan itu kekal perjanjiannya.
Nah, karena itu saya pelajari begini Bapak Ibu, jangan sampai kita yang udah tahu perjanjian antara kita dengan Allah itu adalah bersifat kekal, lalu kita memutuskan perjanjian itu secara sepihak. Nah, karena itu begini, kenapa banyak rumah tangga memutuskan untuk mengakhiri perjanjian pernikahannya secara sepihak dengan Tuhan? Ya, karena dia memutusin. Yang pertama, banyak rumah tangga memutuskan untuk mengakhiri perjanjian pernikahannya karena memang dia tidak mengerti. Dia nggak mengerti bahwa ketika saya mengambil keputusan untuk menikah, saya berjanji di hadapan Tuhan saya. Itu sifatnya kekal. Aku menerima engkau sebagai satu-satunya istriku, sebagai satu-satunya suamiku yang sah di hadapan Tuhan. Aku menerima engkau segala suka maupun duka, susah senang, miskin kaya, sampai bukan orang ketiga yang memisahkan. Perjanjian lu di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan Tuhan, memisahkan kalian. Bukan orang ketiga, karena kalau sampai orang ketiga memisahkan kalian, itu perjanjian itu harus diubah. Sampai orang ketiga dan maut memisahkan kami. Tetapi pada dasarnya kan tidak itu yang kau buat. Hanya maut yang memisahkan. Jadi kalau ada orang ketiga nyempil di situ, itu nggak ada alasan untuk bercerai. Karena perjanjiannya kita nggak ngerti. Nah, berdasarkan nggak ngertilah perjanjian ini, akhirnya kita ambil salah langkah. Ya udahlah cerai aja lah, udah bubar aja lah, nggak cocok juga. Karena nggak ngerti perjanjianmu itu dengan pasanganmu, disaksikan Tuhan itu sifatnya kekal. Makanya ketika engkau melangkahkan diri, kapan detik-detik terakhir pada saat engkau ada di pernikahan? Pada saat engkau ada mau diberkati. Kalau memang kau nggak cocok sama dia, bubar di situ. Itu kalau lu nggak punya malu. Gak apa-apa. Daripada lu menderita seumur hidup. Daripada lu menderita seumur hidup, gak apa-apa. Makanya dalam konseling gereja kita, Bapak Ibu, kita kalau ada orang menikah, itu konseling 6 bulan. 6 bulan dengan 17 sesi dan 5 wawancara. Totalnya 22 pertemuan. 5 wawancara, 17 sesi. Di wawancara dan sesi-sesi ini, saya goncang iman mereka. Apakah mereka benar-benar yakin mengambil keputusan untuk pasangan dia? Saya tanya, lu tahu nggak kekurangan calon lu? Tahu Pak, begini. Lu siap terima? Siap Pak, seumur hidup lu. Goncang. Karena seumur hidup lah. Dia ngorok juga seumur hidup, kecuali lu sumbat. Selesai, 1 hari dia pulang ke rumah bapak. Seumur hidup. Itulah yang harus dilakukan. Makanya kalau mau bubar pada saat belum diberkati. Itu detik-detik terakhir. Itu pun kembali lagi saya bilang, kalau lu tidak malu. Ya, jadi yang pertama perjanjian itu, kenapa ada banyak orang mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian pernikahan, karena memang tidak mengerti bahwa perjanjian yang dibuat itu sifatnya kekal. Bukan sementara. Ya, sesuai dengan Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6 firman Tuhan bilang begini. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan manusia. Karena ketika engkau diberkati, engkau dipersatukan bukan oleh pendeta itu. Sama seperti tadi saya bilang, kalau engkau dipersatukan oleh pendeta itu, maka pendeta itu mati, engkau boleh cerai. Karena yang mempersatukan engkau sudah mati. Tapi yang mempersatukan Bapak Ibu, Saudara dan saya dalam pernikahan kita, itu Tuhan mempersatukan kita. Jadi apa yang dipersatukan Allah, apapun alasannya tidak boleh diceraikan. Sama-sama bilang sama saya, nggak boleh diceraikan. Oke, jadi yang pertama karena memang tidak mengerti sehingga akhirnya banyak orang-orang rumah tangga Kristen mengambil keputusan udah kalau udah gagal, kalau udah bertengkar terus, kalau udah nggak sempurna ya udah kita cerai aja karena nggak menyadari bahwa engkau sedang mengikatkan dirimu dengan perjanjian yang kekal yang bukan sifat sementara. Yang kedua, kenapa banyak rumah tangga memutuskan untuk mengakhiri perjanjian pernikahan ini
secara sepihak ya kan. Jadi bahwa suami istri dengan Tuhan dia batalkan perjanjian itu. Kenapa? Karena yang kedua karena mereka nggak mau susah. Ada banyak suami-suami, ada banyak istri-istri ngadepin pasangannya, susah Pak. Wanita itu, kata suami ini, wanita itu seperti Alkitab. Loh, kok bisa? Iya, sulit dimengerti. Tetapi kalau kita buang, kita berdosa. Wanita itu seperti Alkitab. Kita susah untuk mengerti dia. Baru tiba-tiba istrinya bilang, kamu gak ngerti perasaan saya. Ya harusnya kamu ngerti dong. Lah, kita kan gak maha tahu. Pria-pria kita kan gak maha tahu. Makanya ini yang saya bilang, nanti saya mau kumpulin laki-laki nih. Untuk belajar sama-sama kita, sharing sama-sama. Apa sih kesusahan kita pria-pria ini ngadepin istri-istri kita. Begitu kan. Jadi saya ajak nih laki-laki pria-pria yang gentleman. Untuk gabung sama-sama ya. Supaya kita tahu apa kesulitan-kesulitannya nih. Ngadepin istri kita. Gitu. Kadang memang istri sulit dimengerti. Gitu Bapak Ibu. Jangan mengerti dia. Kasihi dia. Cukup itu. Karena terkadang istri cuma cukup dipeluk. Ya. Suami-suami, cukup peluk istri. Berapa banyak dari kita suami-suami jarang peluk istri? Halo? Makanya lah bini lu jablay semua, jarang dibelai. Belajar Pak, peluk istri. Jangan peluk istri pada saat diranjang doang. Pada saat di dapur peluk. Pada saat dia lagi marah peluk. Karena wanita itu pakai perasaan. Halo Pak, suami-suami. Gak ada suami-suami di sini. Tidur ke? Istri-istri itu pakai perasaan. Dia nggak butuh apa-apa dari bapak. Ada Pak, istri saya butuh duit. Iya sih itu juga. Peluk Pak. Peluk dia. Ya. Istri saya nih Bapak Ibu, dia kalau lagi naik mobil sama saya, dia di sebelah saya kan, dia cukup begini. Saya bilang, kamu minta duit? Enggak, dia udah tahu sekarang. Jadi kalau dia udah begini, saya cukup pegang tangannya aja. Udah cukup itu aja, dia udah senang banget, nggak usah dikasih duit. Cukup lu pegang tangannya, dia senang. Wanita itu perlu merasa dihargai. Berapa banyak dari kita yang kurang lakukan itu? Pak, itu mah zaman dulu waktu masih pacaran. Sampai sekarang. Banyak belajar Pak, banyak baca buku. Jangan taunya bisnis. Laki, bini lu digandel orang nanti. Pegang aja. Cukup pegang aja tangannya. Dia udah senang. Jangan waktu masih pacaran lu pegang-pegang dulu. Ntar udah jadi bini lu tinggalin. Jangan dipegang lagi. Kebalik. Masih pacaran jangan dipegang, waktu udah kawin lu pegang. Karena butuh dihargai. Sama di depan orang pun demikian. Ya. Wanita-wanita cukup dihargai. Dia pengen gitu. Merasakan, oh saya tuh di depan suami saya dihargai oleh banyak orang sebagai seorang istri. Bukan sebagai seorang mbak. Ada banyak kita suami-suami ngalamin seperti ini gitu. Sehingga akhirnya istri senyum tapi hatinya kosong. Demikian pula istri-istri. Jangan lupa, suami juga butuh dihargai. Ya, butuh dihargai. Sehingga ketika suami membutuhkan begini, laki-laki itu, Bu, lu udah terlena ya, udah gue sapu-sapu nih soalnya nih kan. Woi, sudah enak nih, udah enak. Saya mesti adil dong, sekarang saya sikat ibu-ibu. Bapak-bapak itu Bu, cukup butuh. Lu jangan banyak ngomong. Lu jangan banyak ngomong. Kalau bapak-bapak lagi ngomong sesuatu, jangan lu timpalin, diam aja, dengerin aja dulu. Itu yang pertama. Apalagi yang bapak-bapak butuh. Bapak-bapak memerlukan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, istri-istri yang bisa diomongin.
Kenapa? Karena istri itu harusnya ada di bawah suami. Ya, kalau istri udah lebih banyak bertingkah dari suami, lebih ngotot dari suami, itu derajat seorang pria itu memberontak. Gua laki pak, gua suami pak. Masa istri gak ngedengerin gua? Gua laki, gua suami, tapi dia membandingkan. Hati-hati. Laki juga manusia bu. Ya, laki lu juga manusia. Bukan Batman. Yang lu pikir dia pulang malam kerjain sesuatu bukan buat dirinya sendiri, buat lu juga. Jadi harus saling menghargai. Harus saling mengerti, oh kalau perempuan itu lebih suka didengerin, oh kalau pria lebih suka dikasih makan. Kalau pria perut kenyang aja dulu. Perut kenyang baru lu ngomong sama dia, itu laki-laki. Ya, kasih dia makan banyak-banyak dulu. Kasih BPK, kasih arsik, kasih apa. Ah itu dia, aman dia. Baru lu ngoceh, Pah sebenarnya gue pengen curhat, begini. Ya lu ngomong aja terus, pasti gitu dia. Tapi jangan perut kosong, itu otak bisa kosong laki-laki. Kalau perut kosong, otak bisa kosong, itu bisa korslet. Makanya kalau lu mau ngomong sama suami lu kasih makan banyak-banyak. Nah kalau ibu-ibu, yang diisi bukan perut. Isi dia. Baru lu sikat. Jadi gitu. Jadi kita tahu dulu nih, kita cara ngangkatnya gimana. Angkat dulu baru hajar. Angkat, hajar. Dalam arti maksudnya supaya saling mengerti. Karena ketika saling mengerti enak gitu loh Bapak Ibu. Ada otoritas itu. Karena Alkitab udah mengajarkan ada suami yang harus dikerjakan apa, istri harus dikerjakan apa, anak-anak yang harus dikerjakan apa. Jadi yang pertama kenapa ada rumah tangga yang memang memutuskan untuk mengakhiri perjanjian pernikahan karena memang gak mengerti bahwa rumah tangga itu perjanjiannya kekal. Yang kedua, kenapa ada rumah tangga yang mengambil keputusan untuk bercerai saja? Yang kedua, karena memang tidak mau susah. Nah ini bahaya. Kalau orang udah ngadepin suaminya gak mau susah, ngadepin istrinya gak mau susah, dia cuma pengen senengnya aja, sukanya aja, gak mau susahnya, gak mau dukanya, itu gak bisa. Dalam rumah tangga gak seneng melulu Bapak Ibu. Iya kan, pasti ada susah-susahnya, gak apa-apa hadapin aja. Karena Alkitab jelas mencatat, bahkan Yesus sendiri sampaikan orang yang gak mau susah, orang yang gak mau pikul salib, kata Tuhan Yesus bilang dia gak layak buat hidup aku. Coba lihat, Matius pasalnya yang ke-10 ayat 38. Matius pasal 10 ayat 38 bilang apa? Kita baca sama-sama ya. Matius 10 ayat 38, 3, 4. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak. Jadi setiap rumah tangga itu ada salib yang harus Bapak Ibu pikul. Salibmu itu mungkin cerewetnya istrimu Pak. Salibmu itu mungkin keras kepalanya suamimu Bu. Itu salib. Yang harus engkau pikul, jangan kau lepaskan. Capek gua dan salib-salib dah, sekarang gua gantilah bukan salib lah. Gak bisa. Ambil pikul salibmu karena orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikut Yesus. Yesus bilang ia tidak layak mengikut aku. Ini perkataan Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Jadi setiap rumah tangga itu ada salibnya masing-masing. Ya, hadapi. Jalani. Karena engkau akan belajar sesuatu dari salib itu. Yang ketiga, kenapa banyak rumah tangga memutuskan mengakhiri perjanjian pernikahannya? Yang pertama karena memang gak mengerti, karena yang kedua karena memang gak mau susah, dan yang ketiga karena menganggap dengan berakhirnya perjanjian ini, berakhir pula masalah dalam rumah tangga saya, berakhir pula masalah dalam hidup saya. Ada banyak orang bilang begini, Pak, rumah tangga saya kalau begini-begini terus, masalah-masalah terus, saya capek. Udah saya akhiri aja masalah saya terlalu banyak, ini rumah tangga saya juga salah satu masalahnya. Saudara, lu bercerai itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bercerai tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang menyelesaikan masalah tanpa masalah cuman pegadaian. Bercerai tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hanya akan menimbulkan masalah yang baru. Bapak Ibu Saudara pikir kalau kita bercerai masalah itu hilang? No. Ada masalah yang baru, hidupmu jadi terluka. Anak-anakmu jadi korban. Itu masalah yang kau ciptakan ketika engkau bercerai. Coba lihat di dalam
Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Perhatikan kata materai. Cinta itu kuat, melekatnya itu seperti materai, makanya baik orang yang udah cinta buta nih, orang-orang muda, makanya kalau sampai cinta lu jangan cinta buta, cinta melek aja lebih baik. Karena kalau cinta buta lu udah terlalu bucin, lu terpisahkan, soek hati lu. Ya, kenapa? Karena cinta itu kuat. Seperti materai. Ya, Bapak Ibu tahu materai atau amplop, perangko. Kalau udah ditempel dengan kertas lain, itu kalau dicabut kira-kira dua-duanya utuh atau ada yang somplak? Hah? Iya kan? Apa itu somplak pendeta? Ya sejenis makanan ringan sama kayak rengginang gitu kira-kira. Robek gitu loh Bapak Ibu. Itulah pokoknya. Bingung juga saya menjelaskannya. Pokoknya dia nggak utuh lagi. Dia nggak utuh lagi. Baik mungkin perangkonya atau materainya atau kertas yang menempel pada merangko atau materai itu. Pasti ada yang tercacat. Itu dia bahasanya, cacat. Sama, kalau kita sudah terlalu cinta, ini orang-orang muda ya, udah terlalu cinta, lu bucin begitu kan. Ketika diputuskan sakit hatimu. Sehingga engkau gampang sekali akhirnya lakukan hal-hal yang negatif yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Dalam rumah tangga bukan bicara tentang cinta, cinta harus. Tetapi ketika engkau dipisahkan itu dalam rumah tangga, maka salah satunya pasti ada yang hancur hidupnya. Bahkan dua-duanya itu hancur. Kenapa? Karena tersakiti. Dan mereka pikir begini, saya kalau nggak cocok sama si A, saya ceraikan, maka saya akan cari yang lain. Mungkin dia cocok sama saya. Orang yang luka oleh karena keterpisahan materai ini, dia akan cenderung melukai orang lain. Saudara lihat, orang yang kawin cerai hidupnya, itu pasti akan terus kawin cerai. Nggak cocok sama dia, ganti lagi, nggak cocok sama dia, ganti lagi, nggak cocok sama dia, ganti lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena dia berpikir apa? Nggak cocok. Padahal dirinya yang bermasalah. Pernikahan rumah tangga itu bukan soal cocok atau nggak cocok. Tapi bagaimana saya bisa mengerti pasangan saya. Itu kan. Kalau suami belajar bilang saya bisa mengerti pasangan saya, istri bilang saya bisa mengerti pasangan saya, clear. Bukan pentin, clear. Jadi karena jangan menganggap bahwa berakhirnya perjanjian pernikahan, maka berakhir pula masalah dan kesusahan hidup, no. Justru hanya akan menimbulkan masalah yang baru. Ya. Tapi bagaimana begini pendeta, saya nggak bercerai ya pendeta, ya saya cuma tinggal sama-sama gitu, tapi sama-sama ninggalin. Yang satu tidur di dapur, yang satu tidur di kamar mandi. Kamar dipakai sama siapa Pak? Sama anak-anak. Ada nggak? Banyak. Kenapa? Karena mereka takut cerai. Lebih baik gue nggak usah cerai karena takut hukum Tuhan. Saudara, lu jangan masuk jebakan Batman. Dengan demikian di pemandangan mata Tuhan engkau sudah separate, engkau sudah terpisah, engkau sudah bercerai. Sekalipun belum ada hukum perceraian dalam keluarga itu. Yesus bilang begini, jika engkau memandang seorang wanita dan menginginnya dalam hati, maka engkau sudah apa? Udah lakukan belum? Udah dilakukan belum? Itu yang Tuhan lihat, standarnya. Bukan pada saat engkau lakukan perceraian, maka di hadapan Tuhan itu bercerai. Engkau belum melakukan, tapi dalam hidupmu engkau selalu katakan cerai saja, hidupmu tidak lagi sama-sama, engkau sudah dilihat Tuhan bercerai. Ya. Suatu kali saya baca buku, dan buku ini pembicaranya, yang menulisnya adalah seorang pembicara yang memang dia mengajar tentang keluarga, mengajar tentang rumah tangga. Dalam buku ini dia bilang begini, berkat itu diberikan, otoritas berkat itu diberikan kepada pasangan. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam dan membawa Hawa kepada Adam, diambil dari tulang rusuk Adam, maka semua yang dijadikan, baik ikan di laut, baik burung-burung di udara, maupun segala ternak yang ada di muka bumi, itu kuberikan kepadamu. Tuhan bilang begini sama mereka berdua, taklukkanlah itu. Tapi perkataan itu tidak ditujukan hanya kepada Adam,
Tidak juga ditujukan hanya kepada Hawa, tapi ditujukan kepada mereka. Yang berarti dua. Ketika rumah tanggamu diberkati Tuhan, maka berkatmu itu ada. Namanya berkat double portion. Makanya selalu saya bilang kalau engkau belum menikah, berkatmu tetap masih berkat single. Sesuai dengan keperluanmu. Tapi ketika engkau menikah, berkat itu adalah berkat double, berkat pasangan. Engkau punya anak satu, sama, berkatnya berkat tiga. Engkau punya anak tiga, berkatnya berkat lima. Jadi jangan takut. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika Tuhan berikan otoritas berkat untuk menaklukkan bumi kepada Adam dan Hawa, yang membuat mereka susah apa? Ketika mereka jatuh dalam dosa. Kapan? Ketika mereka makan buah itu. Dan yang tadinya mereka saling satu, mereka saling menyerang. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menyuruh aku makan. Hawa ngeliat begini enak aja, ular nih yang buat saya suruh makan, maka saya kasih ke suami saya. Ular lihat ke belakang, ya nggak ada siapa-siapa, ya udah saya yang salah. Kutuklah saya supaya saya jalan ngesot. Jadilah dia. Dari dosa itulah akhirnya mereka mengalami kesusahan. Baik laki-laki maupun perempuan mengalami kesusahan. Berkat itu mereka terima ketika mereka mau taat, ketika mereka akan ada satu antara suami dan istri, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Berkat itu mereka terima, diberikan otoritas berkat itu. Tetapi berkat itu akan susah ketika suami dan istri bercerai. Belum bercerai secara fisik, tapi bercerai di pemandangan mata Tuhan. Engkau sering ribut, engkau sering bertengkar, engkau pisah ranjang. Saudara, engkau akan mengalami kesusahan. Dan saya percaya tidak ada orang rumah tangga yang mau mengalami kesusahan. Gak ada yang mau. Setiap kita pengen diberkati. Karena itu jaga betul rumah tanggamu. Makanya prinsip ini saya bagikan. Baik ibu-ibu, suami-suami, istri-istri, lebih baik lu ngalah. Lebih baik lu ngalah, ada berkat Tuhan di dalam lu ngalah. Karena rumah tangga utuh ketika ada yang ngalah. Gak apa-apa Pak, istri lu ngomong, udah gak apa-apa, diamin aja. Diamin aja, lu cukup dengar, iya sayang, I love you so much, iya sayang. Ngomong terus, ayo keluarkan, ayo keluarkan unek-unekmu. Pancing dia terus. Tapi jangan ngeselin juga Pak. Demikian pula sebaliknya Bu, kalau istrimu lagi, suamimu lagi marah, terima aja, dengerin aja. Yang membuat kita nggak terima tuh kan cuma satu, ego. Saya sebagai suami ya Pak, saya nggak terima disalahin. Saya sebagai istri Pak, saya juga udah capek ngurusin anak-anak. Semua capek. Jadi sekarang tinggal bagaimana kita menguasai diri dan jadilah tenang kata Alkitab supaya kamu dapat berdoa. Karena dengan kita tenang ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Kau mau mengalami berkat Tuhan, gak mau ngalamin kesusahan Taman Eden, jangan ribut rumah tangga. Akur, rukun, berkat-berkat Tuhan itu ada. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang akhirnya memutuskan mengakhiri perjanjian pernikahan? Yang pertama karena memang dia nggak mengerti, yang kedua karena nggak mau hidup susah, yang ketiga karena menganggap berakhirnya perjanjian pernikahan, maka berakhir pula masalah dan susahan hidup. Dan yang keempat, kenapa masih ada orang-orang melakukan seperti itu? Karena mendapat masukan yang salah. Karena mendapat masukan yang salah dari orang-orang sekitar. Ya, makanya hati-hati betul, jaga pergaulanmu suami istri. Kalau engkau punya masalah, jangan share ke teman-teman yang memang mulutnya cablak, jangan. Jangan share yang kalau engkau tahu memang dia pasti akan ngajarin kau jalan-jalan yang sesat, jangan. Cari hamba Tuhan, minta doakan karena engkau tahu ini masalah kritis, masalah rumah tangga, masalah keluarga. Karena itu pastikan jangan cerita ke sembarang orang. Kalau engkau mau cerita, cari orang-orang yang memang yang pertama bisa dipercaya, yang kedua bisa memberikan kau jalan yang akhirnya membawa engkau lebih taat lagi, lebih kuat lagi dalam jalan-jalan Tuhan. Jangan membawa kepada cita-cita ke orang-orang sembarangan. Ada banyak orang-orang yang akhirnya cerita ke teman-temannya, iya nih suami gue kasar banget ya sama gue ya. Dia cerita sama temennya yang keluarnya tiap malam, clubbing, mabok. Dia bilang begini, ya lu laki kayak gitu, tinggalin, muka lu masih kenceng.
Cari laki-laki lain di sana, banyak yang masih suka sama lu. Itu jalan keluar yang diberikan. Demikian pula bapak-bapak. Kalau ketemu-temu, kalau ngobrol-ngobrol, kalau kongko-kongko itu, ketemulah sama orang-orang yang tahu gitu. Ngasih jalannya seperti apa. Jangan yang kasih udah. Lu punya masalah sama istri, ya kasihan banget sih lu. Gak dilayani ya, ya kasihan. Tuh, panti pijet. Datang ke sana, udah selesai masalah lu. Ada banyak setan-setan yang memakai wujud manusia untuk menarik suamimu, Bu. Untuk menarik istrimu, Pak. Karena itu berjaga-jaga. Dunia di mana kita hidup bukan dunia yang mudah. Engkau tidak perlu menjaga pasanganmu 24 jam non-stop. Engkau liatin handphonenya setiap hari, gak perlu. Doakan. Tuhan lebih hebat menjaga pasanganmu dibanding engkau menjaga dan mengontrol pasanganmu. Tuhan lebih tahu menjaga pasanganmu dibanding engkau menjaga pasanganmu. Karena itu tiap hari doakan dia, Bu. Tiap hari doakan dia, Pak. Saya percaya suami istri yang berdoa buat pasangannya akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Saya undang kita semua bangkit berdiri.